Shalom Bapak Saudara yang terkasih, puji Tuhan Yesus. Apa kabar pada hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, baik, amin. Yang percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, boleh lambaikan tangan kita sekali lagi bagi Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus, haleluya. Senang bisa berjumpa dengan setiap saudara yang hadir pada hari ini. Kita bersyukur di hari yang baru yang Tuhan berikan untuk setiap kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita percaya kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah kasih yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Maka dengan hati bersyukur, sama-sama kita mau datang kembali dalam hadirat Tuhan Yesus. Mari kita mau satukan hati kita di hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah hidup kami. Betapa kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami. Sehingga kami ada sampai hari ini, kami sungguh bersyukur bukti Tuhan mengasihi setiap kami. Maka dengan apa kami membalas kasih dan kebaikan Tuhan selain hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka terimalah persembahan kami, setiap pujian sembah yang kami naikkan di dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya dalam hadirat Tuhan selalu ada pengharapan, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Siapapun setiap kami yang beribadah, Tuhan melawat dan Tuhan menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama Tiberias kita katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih anugerah Tuhan yang begitu besar menyelamatkan setiap kami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu.
bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Mari bersama-sama siang hari ini kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita nyatakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia.
Tuhan yang menyelamatkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku,
segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Segenap hati kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Sebab dengan apa kami balas setiap kebaikan Tuhan selain hidup kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami habiskan ibadah kami biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama Tiberias kita katakan amin. Sama-sama kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Sama-sama kembali kita menjumpai kiri kanan depan belakang kita Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama katakan selamat hari Minggu, selamat terus beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita juga. Kita boleh terus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Amin. Semuanya Tuhan tambahkan. Naikkan syukurmu, bawa sukacita.
kesaksian kita. Iblis dikalahkan, dihancurkan oleh darah anak domba. Sebab sekarang telah tiba keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang ilahinya dan akan dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya dan akan dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama yang diberkati oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Boleh sama-sama Bapak Ibu Saudara, oleh darah anak. Angkat suaramu. Oleh, kami bersyukur oleh kuasa darah-Mu. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, kami bersyukur untuk darah-Mu. Oleh darah anak domba. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat. Kita adalah saksi-saksi Tuhan yang memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Amin. Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Dengarkanlah suara nafiri hai segenap bangsa, sebab api kemuliaan tercurah bagi setiap manusia. Mari sama-sama. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi imannya. Bersiap maju jangan angkat, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dan kuasa Roh Kudus. Are you ready? Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari sama-sama. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi panjinya.
semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Mari Bapak Ibu, api kemuliaan-Nya tercurah, penuhi kami semua. Amin. Api kemuliaan-Nya, iman kami, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja yang percaya, segala raja. Haleluya, semua diberkati Tuhan, amin. Yang luar biasa diberkati Tuhan, mari kita kembali berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita siang hari ini. Nyanyikan pujian syukur kita senantiasa untuk segala kebaikan Tuhan sampai selama-lamanya, amin. Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita percaya setiap pujian penyembahan kita terus menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan melalui segenap kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan segenap iman kita, mendatangkan pertobatan bagi setiap umat yang dikasihinya. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita boleh menyaksikan terlebih dahulu cuplikan khotbah atau highlight khotbah dari Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Setiap keluarga Kristen haruslah menjadikan Tuhan Yesus sebagai dasar segalanya dalam kehidupan berkeluarga. Keluarga Kristen harus menjadi berkat di tengah dunia ini. Sebagai keluarga Allah yang diberkati dan menjadi berkat buat dunia. Perlu kita sadari bahwa berkat Tuhan itu tidak kurang dan juga tidak berlebih bagi kita. Berkat Tuhan itu selalu cukup bagi kita dan kita akan selalu mengucap syukur dan berbahagia selalu dengan apa yang ada pada kita. Yang bisa memelihara roh, jiwa, dan tubuh secara sempurna hanya firman Tuhan. Kita perlu menjaga roh jiwa kita dengan hidup di dalam firman Tuhan. Di luar dari firman Tuhan, semua itu tidak sempurna. Allah akan memenuhi segala kebutuhan untuk segala orang percaya. Ini tidak hanya mencukupi kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan rohani, emosional, dan segala aspek kehidupan. Tahu apa yang kita butuhkan dan akan menyediakan dengan cara yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita percaya bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Maka jadikan Tuhan Yesus sebagai dasar segalanya dalam kehidupan berkeluarga. Berkat Tuhan itu tidak kurang dan juga tidak berlebih bagi kita. Berkat Tuhan itu pasti cukup bagi kita. Kita selalu mengucap syukur dan bahagia selalu dengan apa yang ada pada kita. Kemudian Tuhan yang bisa memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita secara sempurna hanya firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan menjadi dasar keyakinan yang tidak tergoyahkan. Puji nama Tuhan, sama-sama kita boleh berikan kemuliaan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Demikianlah cuplikan khotbah dari Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias pada minggu ini yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bagi setiap jemaat yang rindu menyaksikan dan diberkati melalui khotbah tersebut, seperti biasa dapat mengaksesnya di YouTube channel Gereja Tiberias, dan Bapak Ibu Saudara pasti diberkati di sana. Puji nama Tuhan. Dan saat ini terlebih dahulu kami akan bacakan suara Gembala Sidang yang kiranya akan menjadi berkat bagi setiap kita pada siang hari ini. Suara Gembala Sidang yang dituliskan langsung oleh Ibu Gembala yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema
memiliki ketertiban dalam rohani. Edisi Minggu 19 April 2026. Yang pertama sebagai doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui seluruh kehidupan kami. Engkau mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui ya Tuhan. Berkati agar kami semua hidup yang kudus dan tidak jatuh dalam dosa. Kami mau berjuang selalu hidup dalam pertobatan, agar kami layak menghadap Tuhan Yesus pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua dengan tema memiliki ketertiban dalam rohani. Yang pertama, memiliki ketertiban dalam akal budi atau pikiran. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 dan Kolose 3 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kita perlu mengawasi dan tertib terhadap konten-konten yang kita baca, kita lihat dan kita dengar sehari-hari. Sebab apa yang kita baca, kita lihat dan kita dengar bisa membentuk atau mempengaruhi akal budi atau pikiran kita. Akal budi atau pikiran kita perlu ditertibkan dan diperbaharui, yaitu dengan cara membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita perlu mengisi akal budi atau pikiran kita dengan pengetahuan yang benar tentang siapa Tuhan itu dan siapakah kita, serta apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan dan sesama kita. Yang kedua, mari memiliki ketertiban hati. Amsal 4 ayat 23. Hati manusia ibarat seperti ruangan. Kita perlu membuang kebiasaan-kebiasaan yang buruk, sekaligus merawat dan mempercantik hati kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sebab orientasi atau hasrat hati kita terbentuk melalui kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Cara menertibkan hati kita adalah dengan membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang menambah iman kita kepada Tuhan Yesus. Misalnya dengan lebih lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan, rajin berdoa, juga membangun kebiasaan baru yang menambah kepedulian kita terhadap sesama. Yang ketiga, mari memiliki ketertiban tubuh. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52 dan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Apa yang kita lakukan dengan tubuh kita akan mempengaruhi kerohanian kita. Oleh karena itu, cara menertibkan tubuh kita adalah dengan selalu merenungkan firman Tuhan dimanapun kita berada. Kita berdoa dimanapun kita berada dan memuji-muji Tuhan, serta melibatkan seluruh anggota tubuh kita untuk mengekspresikan kasih dan relasi kita dengan Tuhan Yesus. Dengan menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat Allah yang mau berdiam dalam hidup kita dan berkarya lewat hidup kita. Untuk itu, kita jaga dan tertibkan tubuh kita dengan selalu hidup kudus dan hidup yang suci. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, hidup dalam kekudusan Tuhan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kami hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai ayat ke-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat, belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau hidup kami sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Tuhan ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama ini berkati suara gembala sidang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Diberkatilah dia yang mendengarkan pembacaan suara gembala sidang ini, kiranya melekat dalam setiap kehidupan kita lakukan dalam segenap kehidupan kita, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan diberkati firman Tuhan. Mari sama-sama satukan hati kita datang kepada Tuhan Yesus, bersyukur untuk firman yang sebentar kita akan dengar. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, beracara untuk menjamah melawat setiap kehidupan kami. Seminggu penuh kami beraktivitas, kembali kami mengingat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan sangat baik. Oleh karena kami butuh firman, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Urapi dan berkati hamba-Mu terkasih, Bapak Pendeta Markus Mersio Patinama, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Agar setiap kata kalimat firman yang disampaikan
merupakan isi hatimu yang kau singkapkan bagi setiap kami siang hari ini. Membawa pertobatan yang sejati, menjamah setiap hati di tempat ini. Dalam nama Yesus, setiap umat Tuhan yang percaya, biji matanya Allah yang disayang Tuhan. Sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah. Mari bawa puji dengan segenap ini. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Sekali lagi sama-sama. Dalam setiap perkaraku kami temukan, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku. Katakan menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dengan iman Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Angkat tanganmu, katakan Tuhan sanggup. Tuhan buka jalan di setiap kehidupan kami. Amin. Bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling dahsyat. Kami bersyukur Tuhan. Satu hal yang kami percaya, Tuhan pasti sanggup, Tuhan mampu, Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap. Mari sama-sama dengan segenap angkat kedua tangan saudara dari bangku kita masing-masing, tengadahkan wajahmu. Tuhan sanggup bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Sekali lagi dengan iman. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua
yang percaya. Amin. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Yang percaya Tuhan sanggup, kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tuhan sanggup, bukan jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Pertolongan selalu ada bagiku. Kami percaya Tuhan sanggup, Tuhan sanggup, bukan jalan bagi semua kasih Bapa. Janji-Nya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Sambil angkat tangan kita. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kita berikan tepuk tangan saudara-saudara yang beriman. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau. Kami percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Sambil kita bangkit berdiri sama-sama umat. Percaya janji-Mu ajaib, sambut firman Tuhan. Sambut di dalam kekuatan-Mu, Engkau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau, segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Angkat tangan kita sama-sama. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai kita buat Tuhan. Mari tundukkan kepala, tundukkan hati kita, kita berdoa. Siang hari yang indah ini kami mengucap syukur. Kembali kami boleh datang dalam rumah-Mu Tiberias. Terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih pemeliharaanmu, terima kasih kasih setiamu Tuhan. Dan hari ini kami bawa hati kami, hidup kami, biarlah ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Maka hamba doa setiap nama yang hadir semua, yang beribadah juga via live streaming, dimateraikan sebagai warga surga, sehat sempurna, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Bahkan siapapun beban berat, Tuhan angkat bebannya, ganti jadi kelegaan. Warga surga di tangan kami ada berkat, tidak kekurangan. Yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami kerjakan berhasil. Panjang umur kenyang, hidup kami dipelihara Tuhan, bahkan dijaga malaikat, tidak celaka bahaya, tidak dikalahkan setan. Suatu hari kelak kami semua pesta di surga. Tapi selama di bumi kami sadar, siang ini kami sadar, kami perlu firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, ajar, didik, tegur, kuatkan, hiburkan. Bahkan lewat firman-Mu iman kami bangkit dan mujizat terjadi. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Segala yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Yang ada siang ini minyak anggur, damai sejahtera, sukacita, dan berkat dari surga. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang jumpa saudara kembali. Selamat hari Minggu, selamat siang. Ada shalom. Orang semangat, shalom. Nah gitu dong. Apa kabar saudara? Banyak berkat, banyak mujizat. Seberapa yang percaya Tuhan baik boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah dong buat Tuhan Yesus. Bilang dulu kanan kirinya, siang ini berkat melimpah. Siang ini berkat melimpah. Kasih senyum, bilang siang ini berkat melimpah. Yang percaya diberkati katakan amin. Kita mengucap syukur, kita percaya bahwa hidup kita ada dalam kasih Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita belajar firman Tuhan hari ini. Saya berbicara mengenai pesan Yesus dalam penampakan dirinya yang kedua. Bilang sama saya yang kedua. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya Injil mencatat 12 kali dia menampakkan diri saudara. Dan ini yang kedua khusus. Khusus apa? Khusus hanya kepada para murid. Jadi sekali lagi ya, yang minggu lalu yang kita belajar itu penampakan diri yang pertama. Yang pertama yaitu paginya Paskah, Yesus bangkit, malamnya Yesus menampakkan diri. Dan penampakan diri yang kedua yaitu bersama murid di ruang atap. Ini terjadi 8 hari kemudian. Tapi kita baca pelan-pelan, kita belajar pelan-pelan. Saya mau bilang sama saudara, siapapun Anda yang percaya hidupmu berbahagia. Yang mau bahagia katakan amin. Coba angkat tangan yang mau bahagia, angkat tangannya. Yang gak angkat tangan sedih sengsara. Bercanda saudara, bercanda. Yuk kita lihat ayat demi ayat. Ya pesan Yesus. Dan ini memang ya kita akan lihat ya begitu luar biasanya. Yaitu ada seorang rasul yang bernama Thomas. Ya Thomas adalah yaitu salah satu dari ke-12 murid Yesus. Yuk kita baca dulu ayat-ayatnya. 2, 3, ya. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu. Yang disebut siapa? Tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Stop dulu sampai di sini. Lihat ya. Thomas yaitu waktu pertama Yesus menampakkan diri. Yaitu tidak ada dia. Ya tidak hadir. Thomas tidak ada. Ya, kenapa ada yang tahu Thomas nggak ada? Nah, nggak diundang. Enak aja loh. Kenapa Thomas tidak ada? Ayo. Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, 100.000. Bercanda. Saudara ya. Tapi kita lihat dulu, nanti saya jelasin pelan-pelan. 25, ayat 25, next. Yuk kita baca. 2, 3, ya. Maka kata murid-murid yang lain kepada Thomas, kami telah. Tetapi Thomas berkata kepada mereka apa? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan apa? Tunggu dulu, jangan saudara negatif thinking dulu sama Thomas ya. Lihat ya, memang benar. Thomas kalau kita lihat dengan kata-katanya, dia mulai yaitu mengalami yang namanya keraguan-raguan saudara. Tentang apa? Tentang kebangkitan Yesus. Tapi tentang pribadi Yesus, dia tidak ragu. Dan saya percaya Yesus tahu Thomas ya yaitu hatinya bagaimana. Dan saya percaya juga Thomas percaya bahwa Yesus adalah Tuhan sudah. Tetapi memang waktu Yesus mati hatinya ini tergoncang. Kenapa dia nggak datang? Memang nggak ditulis.
Ya di dalam Alkitab, kenapa dia nggak datang? Waktu pertemuan pertama, waktu Yesus bangkit, Paskah, ya malamnya Yesus bertemu murid-murid, menampakkan diri, tidak ada Thomas di sana. Ya, tapi ada sebuah literatur yang menuliskan bahwa gini loh, Thomas ini sangat mengasihi Yesus juga. Dia, saudara, tidak datang ke situ karena dia mengalami kesedihan yang mendalam. Dia sedih secara pribadi, dia mengurung diri, dan dia syok tentang kematian Yesus, saudara. Dan dia belum siap untuk berpisah dengan Yesus. Ya, saya ngebayangin Thomas seorang diri, saudara. Ya, terus dia nyanyi, ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Ini kalau yang ketawa kok emak-emak ya. Harusnya ini lagu buat anak-anak ABG, ini anak muda. Bercanda saudara ya. Tapi lihat, saya mau bilang sama saudara, jangan saudara negatif thinking dulu. Saudara, Thomas ini murid yang lumayan hebat. Saudara, saya lihat, bahkan kalau saudara baca dalam Yohanes 11, dia hebat banget. Kenapa? Karena waktu Yesus mau ke Yudea, bilang sama saya Yudea. Waktu Yesus mau pelayanan ke sana, saudara, murid-murid yang lain, saudara, nggak ada respon. Kenapa? Saudara, karena gini loh, di Yudea, sudah di tempat di mana Yesus itu dirajam. Banyak orang Farisi nggak suka sama Yesus. Ya, tapi Thomas waktu dia dengar Yesus mau ke Yudea, dia bilang sama murid yang lain, marilah kita bersama-sama, kalau perlu kita mati bersama Yesus, kita harus siap. Lihat, mati bersama Yesus pun Thomas siap, saudara. Tapi lihat, perhatikan baik-baik. Ya, artinya apa? Dia murid yang baik sebenarnya. Dia murid yang setia, saudara. Ya, makanya jangan buru-buru saudara bilang, waduh nanti kalau anak saya lahir saya nggak mau kasih nama Thomas. Atau ada yang nyesel, nama saya Thomas mau ganti nama deh. Karena kelihatannya ragu-ragu, enggak saudara. Jangan begitu, jangan bilang, oh saya mendingan kasih nama anak saya Markus deh, keren, ganteng, asik, lumayan. Yang ngantuk-ngantuk melek semua dalam hatinya, najis. Bercanda saudara, tapi lihat, ya kalau anak saudara lahir ya memang kasih nama yang terbaik saudara ya. Tapi ngomong-ngomong, saya punya cerita singkat. Ada 4 bapak-bapak nunggu anaknya lahir gitu. Jadi 4 di rumah sakit 4 bapak-bapak nunggu anaknya pada lahir. Ya, yang pertama ya akhirnya anaknya lahir. Bapak yang pertama akhirnya anaknya lahir. Lalu ketika itu saudara susternya bilang gini, Pak selamat. Anak bapak kembar 2. Oh, bapaknya bilang, iya pas banget. Soalnya saya juga kerjanya di kacang 2 kelinci gitu. Jadi anaknya kembar 2 gitu saudara. Ya, yang kedua, ya bapak-bapak yang kedua, ya akhirnya anaknya lahir. Lalu suster bilang, Bapak, ternyata bapak anaknya kembar 3. Pas banget saya kerja di semen 3 roda kata gitu ya. Kembar 3. Yang ketiga nih ngeri nih. Kenapa? Karena dibilang, Pak, anak bapak kembar 7. Dia bilang kok bisa pas juga, saya kerja di Puyer bintang 7 kata gitu. Belum yang keempat pingsan duluan. Iya ternyata diselidiki yang keempat dia kerja di Auto 2000 saudara. Bercanda. Ya, anaknya 2000 dong Pak, enggak bercanda saudara. Ya saudara, saya lihat saudara matanya udah gini-gini saudara. Ya, jadi harus bercanda dikit. Saya mau bilang sama saudara, lihat Thomas saudara, ya waktu Yesus yaitu datang pertama, dia nggak ada di sana. Tapi lihat, perhatikan baik-baik ya. Akhirnya teman-temannya nih, murid-murid yang lain, mereka cerita sama Thomas, mereka cerita, Tom, gitu. Panggilannya apa emang? Mas, emang dia orang Jawa, panggilannya Mas, enak aja, Tom, ya, Yesus datang. Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri. Thomas bilang, ya maaf ya, ini ya kalau saya lihat saudara, memang secara manusia, terkadang kita mengalami iman, ya kadang-kadang saudara Pak, saya lagi lemah iman. Saya mau bilang sama saudara, ya tapi jangan saudara biarkan. Ya saudara kalau mulai lemah imanmu, bangkitkan lagi. Bilang sama saya, bangkitkan lagi. Karena hidup kita ini, orang Kristen ini hidupnya bukan karena melihat harusnya, karena percaya, karena iman, saudara. Makanya kita belajar nanti. Yuk kita lihat. Next, yuk. Walaupun Thomas bilang begitu, tapi lihat. 8 hari kemudian, yuk kita baca. 2, 3, iya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam, dan Thomas bersama-sama dengan, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Lihat 8 hari kemudian setelah yaitu Yesus menampakkan diri yang pertama, artinya minggu depannya Yesus datang lagi dan Thomas ada di sana. Lihat, Yesus datang, lalu Yesus bilang, damai sejahtera
bagi kamu. Ternyata murid-murid masih mengunci pintu dan mereka masih dalam ketakutan. Yesus tahu mereka masih ketakutan, Yesus datang kembali membawa damai. Jangan takut, Tuhan Yesus tahu keadaan saudara. Kalau hari ini siapapun sedang takut, saya doa, Yesus ada bersamamu, amin. Dia memberikan damai sejahtera. Lihat, ya lihat, ayat 26, 27-nya nggak pakai basa-basi. Lihat, yuk kita baca, 2, 3, ya. Kemudian Yesus berkata kepada siapa? Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau apa? Tidak percaya lagi, melainkan apa? Lihat, Yesus enggak pakai basa-basi, dia langsung cari yang tidak percaya, ya yang ragu-ragu, dia bilang, Thomas, mana Thomas? Thomas bilang, iya Tuhan. Thomas, lihat tanganku, lihat lambungku, cucukkan jarimu, masukkan tanganmu. Jangan tidak percaya lagi. Tapi lihat, Thomas bertransformasi dalam iman. Ayat 28, yuk kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Thomas menjawab Yesus, ya. Dan ayat 29, kata Yesus kepadanya apa? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau berbahagialah. Mereka yang tidak melihat namun apa? Lihat, memang betul imannya Thomas jadi naik, saudara. Thomas bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan ini benar-benar signifikan. Ya karena Thomas tidak pernah ya bilang Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tapi di sini imannya menjadi percaya karena melihat kebangkitan. Yesus benar-benar Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yesus adalah Allah yang hidup. Yang percaya katakan amin. Dan di akhirnya ayat 29, Yesus bilang, Thomas, karena engkau melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun ada 2 level iman. Bilang sama saya 2 level iman. Ya, yang pertama dia lihat dulu baru percaya. Yang kedua dia tidak lihat tapi yang bahagia yang mana? Yang bahagia yang mana? Yang mau bahagia saudara. Saudara harus menjadi orang-orang yang percaya walaupun tidak melihat. Makanya ini diadopsi oleh Paulus. Paulus bilang hidup kami bukan karena melihat. Hidup kami karena saya mau kasih lihat dulu saudara. Dari ayat-ayat yang kita baca sebelum kita masuk lebih dalam. Ada 2 hal dulu. Yang pertama, Yesus kembali menampakkan diri kepada muridnya. Memberkati mereka dengan damai sejahtera. Ini mengingatkan, mengajarkan Anda dan saya. Kita harus tetap setia. Bilang sama saya setia. Ini murid-murid Yesus nih. Walaupun mereka dalam keadaan yang goncang. Karena Yesus mati, tapi mereka setia. Mereka kumpul, mereka berdoa, mereka menyembah, mereka bersekutu. Saya mau bilang sama saudara, setia. Di dalam kesetiaan, di sana ada damai sejahtera Yesus. Yang mau katakan amin. Setia, maka berkat dan penyertaan Tuhan tidak pernah akan berhenti. Yang kedua, yang harus kita catat dari ayat ini saudara. Next, Tuhan Yesus tahu, dia tahu saudara. Keadaan murid-muridnya, dia tahu. Waktu Thomas jadi ragu, dia tahu. Dan dia datang meneguhkan iman Thomas. Dan akhirnya Thomas menjadi percaya. Ingin mengingatkan Anda dan saya, bahwa Tuhan peduli. Jadi untuk iman Anda dan saya, Tuhan mau. Tuhan ingin Anda dan saya, yaitu punya iman yang besar. Maka kita harus mau diubah. Berubah. Bilang sama saya, berubah. Thomas mau, dia berubah. Ini ada banyak orang Kristen, ya Natal, ya Paskah. Ya, iya kan, imannya gak berubah-berubah. Itu aja, jadi orang khawatir terus. Jadi orang ketakutan terus. Jangan takut, jangan khawatir saudara. Siapapun hari ini berani percaya, hidupmu berbahagia. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita belajar dulu. Apa arti kata bahagia? Next. Dalam ayat itu bahagia ada 3. Yang pertama, tidak kekurangan. Berkatmu dalam segala hal. Yang mau katakan amin. Saya doa siang ini, tubuhmu sehat. Enggak kekurangan uang. Ya, yang keras dong, enggak kekurangan uang. Nah udah, kalau dari hati keluarin dong, yang ditahan-tahan begitu. Iya, anak-anakmu masa depannya indah. Iya, makanya kalau soal berkat gak usah takut. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Terus kau setia, kau mulia. Kapan? Dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kita kasih tepuk tangan dulu dong yang paling meriah dong buat Tuhan. Asal suami istri rukun, tenang kalau soal berkat, soal uang Tuhan kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan berantem. Iya, ada ibu-ibu WA saya, Pak, suami saya suka ngumpetin uang.
Ya, saya jadi ingat ada cerita saudara, ada bapak-bapak ngumpetin uang di laci, ketemu sama istrinya tanya, "Pak, gaji udah dikasih belum?" "Udah." "Bonus?" "Udah kan kemarin sama mama." "Terus itu uang di laci uang apa?" Waduh, kata suaminya, ketahuan. Suaminya bilang, "Itu mah uang sial mah, uang sial." "Oh, kok uang sial papa simpen?" Nah itu justru Pak, udah mama umpetin masih ketahuan, sial. Udah diumpetin masih ketahuan, uang sih sial. Ya, bercanda. Asal hidupmu rukun, ya, keluargamu, anak-anakmu diberkati Tuhan. Amin. Iya, berbahagia artinya tidak kekurangan dan bukan cuma soal uang. Ya, Anda dan saya yang kedua, ada hati yang suka cita. Coba tampilkan aja slide-nya. Ada hati yang bahagia. Ya, orang yang berhasil, orang yang berbahagia adalah hatinya ada damai, ada sukacita. Tiap hari hidupmu senyum, sukacita. Masalah ada memang, tantangan ada, tapi hidupmu bahagia. Inilah orang yang percaya walaupun tidak melihat, dia percaya hidupnya bahagia. Punya masalah, punya tantangan, punya persoalan, tapi bisa tetap sukacita. Tenang aja kok, saya mau bilang sama saudara. Ya, setiap masalah persoalan bukan untuk menghancurkan saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, dikatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Iya, dan saya doa ada urapan Tuhan menyertaimu sehingga ada masalah pun hatimu tetap sukacita, tetap happy, tetap senyum, tetap bisa gembira. Coba senyum dulu, lihat kanan kirinya, bilang senyum. Jutek amat di gereja, mukanya keras bener. Iya, yang ketiga ada apa? Ada keberuntungan. Bilang sama saya, beruntung. Kenapa beruntung, Pak? Bu, karena disertai Tuhan. Beruntung. Saya doa saudara hidupnya berbahagia. Amin. Kemana melangkah? Itu tuh Abraham tuh beruntung loh. Ya, kenapa? Karena disertai Tuhan. Tanah yang kering jadi subur. Karena Abraham ada bersama dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan Abraham. Maka itu saya mau bilang sama saudara, ayo iman kitalah yang membawa hidup kita jadi bahagia. Makanya saya mau bilang sama saudara, ya saya kasih lihat dulu sebelum kita masuk poinnya. Saya akan kasih lihat dulu ada 3 ya, yaitu tokoh di Alkitab, 3 cerita di Alkitab. Ya, ini orang-orang yang mereka walaupun tidak melihat mereka percaya. Yang pertama, perwira Kapernaum. Tahu cerita ini? Tahu cerita ini? Ya, perwira ini dipuji oleh Tuhan Yesus karena imannya besar. Yuk kita lihat dulu tapi ayatnya. Next. Yuk Lukas 7 ayat 3. Yuk sama-sama baca. 2, 3, ya. Ketika ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang dan apa? Stop dulu sampai di sini. Perhatikan baik-baik. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, loh bukannya akhirnya Yesus tidak sampai ke rumahnya? Yes. Bukannya akhirnya Yesus cuma ngomong aja? Iya. Tapi ini rencana awal. Rencana awalnya perwira ini ingin mengundang Yesus datang untuk menyembuhkan hambanya. Lihat ya. Ia meminta tua-tua Yahudi datang kepada Yesus untuk yaitu meminta Yesus datang ke rumahnya menyembuhkan hambanya. Lihat, perhatikan baik-baik. Tapi di awal ditulis, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Bilang sama saya, mendengar. Dia udah lihat Yesus lakukan mujizat apa belum? Belum. Udah pernah lihat Yesus menyembuhkan orang? Belum. Dia baru mendengar, tapi dia percaya saudara. Dan saya mau bilang sama saudara, happy ending dia. Akhirnya bahagia. Ya, dia dipuji oleh Yesus. Yesus bilang, tidak pernah aku jumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Bayangin di situ ada murid-murid Yesus. Ada Petrus, ada Yohanes. Yesus bilang imannya lebih gede daripada murid-murid saya. Kalau saya jadi Yohanes malu saudara. Iya, saya pikir-pikir jangan-jangan Petrus bilang tuh Yohanes lihat. Kata Yohanes lu juga Pet sama aja. Sama aja iman dia lebih gede daripada kita kata Yesus. Jangan ceng-cengin gue loh. Lihat saudara, walaupun belum melihat dia dan akhirnya apa? Hambanya sembuh. Yang kedua, ada orang buta yang sembuh. Lihat, perhatikan ayatnya. Next, yuk kita lihat sama-sama. 2, 3 ya. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan. Mendengar bahwa Yesus apa? Lalu mereka berseru. Seruannya apa? Tuhan, anak Daud kasihanilah. Sembuh gak mereka? Sembuh gak mereka? Apa mereka udah pernah lihat Yesus melakukan mujizat? Ya belum kan buta Pak. Iya memang. Tapi lihat dengan mendengar imannya percaya. Dengan mendengar, dia bukan panggil, Yesus, Yesus, sembuhkan kami, Yesus, Yesus. No, dia bilang Tuhan. Wah keren, dia percaya. Walaupun dia belum pernah melihat,
tapi dia percaya Yesus adalah Tuhan dan happy ending. Akhirnya apa? Bahagia. Disembuhkanlah mereka. Yang ketiga, ada seorang wanita yang pendarahan. Perempuan yang pendarahan. Berapa tahun pendarahannya? Berapa tahun pendarahannya? Wih, pintar semua ini ya. Udahlah kita doa berkat langsung yuk. Bercanda saudara. 12 tahun pendarahannya. Saya kasih lihat ayatnya. Yuk baca. 2, 3, ya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus. Dari belakang dan menjamah apa? Lihat, dia belum pernah lihat Yesus melakukan mujizat. Dia baru dengar. Tapi lihat, sisa tenaganya, sisa kekuatannya. 12 tahun loh pendarahan. Mungkin udah lemes. Mungkin jalannya udah nyeret-nyeret, terseok-seok. Mungkin udah gak ada lagi energinya. Tapi ketika dia dengar, dia percaya. Dia belum pernah lihat dengan matanya. Tapi dia percaya. Dan akhirnya endingnya, oh ini keren banget, ini endingnya bahagia. Karena Alkitab mencatat, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ambil keputusan hari ini. Walau ku tak dapat melihat apa semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Apa? Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Tuhan ada untuk Anda dan saya. Yang percaya kasih tepuk tangan lagi sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Nah ini yang saya mau bilang sama saudara. Makanya hari ini kita harus belajar bahwa kita harus percaya walaupun kita tidak melihat. Inilah yang disebut ya orang percaya, saudara. Iya, ya maka itu saya mau bilang sama saudara. Anda dan saya anak-anak Tuhan itu disebut orang percaya. Bahkan mohon maaf saya mau bilang sama saudara. Ya surga pun kita belum pernah lihat. Benar apa benar? Tapi percaya gak masuk surga? Udah pernah lihat? Tapi percaya? Nah ini bilangan orang percaya. Jangankan surga, saya mau bilang kalau saudara percaya surga itu ada. Dan surga akan kita datangi nanti. Kalau kita akan diselamatkan, apalagi masalah persoalanmu, tenang aja. Masalah persoalanmu, Alkitab katakan, tidak melebihi kekuatanmu dan dia akan memberikan kemenangan dan jalan keluar. Kalau surga aja dia kasih di bumi ini, apapun yang kau alami, engkau akan terima kemenangan. Yang keras kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Makanya gini loh, iman itu mengubah kehidupan Anda dan saya. Lihat, akhirnya Thomas hidupnya berubah dari ragu-ragu menjadi percaya. Dan saudara tahu penginjilan Thomas berdampak di Asia. Berdampak di Asia, termasuk Indonesia. Ya, maka itu sampai Thomas akhirnya mati di India. Dia datang pada tahun 53 di dekat Madras, India, membangun pelayanan di sana, sampai mati ditombak di sana. Iya, masih sampai hari ini ada gereja Thomas di sana. Saya mau bilang sama saudara hari ini, lihat. Ya ketika Anda dan saya berubah, ya imanmu bertumbuh, saya percaya tubuhmu makin sehat. Yang percaya katakan amin. Imanmu bertumbuh, ekonomimu semakin diberkati, katakan amin. Imanmu bertumbuh, masa depan keluargamu, anak-anakmu semakin diberkati Tuhan. Imanmu bertumbuh berubah, hidupmu semakin berubah. Yesus pernah bilang, sesuai imanmu terjadilah. Makanya bagaimana kita jadi orang yang walaupun tidak melihat, kita bisa percaya. Next Pak berikutnya, bagaimana kita jadi orang-orang yang walaupun tidak melihat, kita berani percaya. Yang pertama, orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Dia simpan firman Tuhan di dalam hatinya. Dia simpan janji Tuhan di hati. Bilang sama saya di hati. Di hati sudah. Yuk kita baca dulu ayatnya. Next, berikutnya yuk. Yesaya 55, 10, 11 kita baca. Semangat. 2, 3. Iya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari dan tidak kembali ke situ. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau. Kenapa harus disimpan? Nih, karena ayat 11-nya. Lihat, next. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan apa? Berhasil. Dan apa yang kusuruhkan kepadanya. Saya mau bilang sama saudara, kenapa harus janji Tuhan? Firman Tuhan simpan di dalam hati. Karena ini akan membawa dampak yang besar. Dan firman Tuhan tidak akan gagal. Yang percaya katakan amin. Iya, firman Tuhan tidak akan gagal. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Kapan? Dahulu.
Terus selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Yang disiapkan apa tadi? Yang disiapkan apa? Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan, saudara simpan di hati saudara. Iya, jangan maaf, masalah, persoalan, tantangan, kekhawatiran, dia simpan penuh hatinya. Akhirnya ruang buat firman Tuhan udah gak ada lagi. Boleh gak kita pikirin masalah kita, Pak? Ya memang boleh, tapi hanya sampai di sini, saudara. Jangan sampai masuk ke sini. Saudara, di sini biarlah firman Tuhan yang bertahta. Yang mau katakan amin. Sehingga saudara akan jadi orang-orang yang melangkah tetap dengan sukacita. Makanya bedanya ini orang Kristen. Ya, mohon maaf. Ya, ini bedanya Anda dan saya. Walaupun ada masalah, tantangan, persoalan, bisa tetap sukacita. Iya, saya orang yang enjoy, saudara. Saya selalu sukacita, senyum. Teman-teman saya tahu. Iya, ada banyak jemaat yang bilang sama saya, Pak Markus kayaknya gak punya masalah. Siapa bilang loh? Enak aja pendeta juga bayar listrik, bos. Enak aja. Saudara, iya kan? Iya, emang Pak Markus gak punya persoalan? Enak aja gak punya persoalan. Tapi senyum terus, aku punya Tuhan yang besar. Oh iya, firman Tuhan ada dalam hatiku. Amin. Iya, wah kalau saya senyum terus orang bilang, Pak Markus ini duitnya banyak terus. Amin. Dia gak tahu kadang kita motivasi modal tipis pakai dasi. Saya mau bilang sama saudara sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan. Tuhan itu firman-Nya tidak akan gagal. Amin. Iya, kalau saudara simpan ini di hati saudara, wah hidup saudara percaya terus. Walaupun tidak melihat. Kenapa? Karena yang menggerakkan Anda dan saya adalah firman Tuhan. Yang menggerakkan Anda dan saya adalah iman. Karena kalau tanpa iman kita dikalahkan oleh dunia. Yuk bilangan, yuk perhatikan baik-baik. Bilangan 23, kita baca sama-sama. Ya, 2, 3, ya. Allah bukanlah sehingga ia bukan anak manusia, sehingga ia masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak apa? Lihat, Allah bukanlah manusia. Kalau manusia ia berdusta. Kalau firman Tuhan, enggak mungkin salah, enggak mungkin gagal. Kau berfirman dan sembuhkanku, apa? Kau bersabda dan selamatkanku. Terus tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Yang percaya katakan amin. Iya saudara lihat, makanya kalau Alkitab bilang kalau manusia iya, bisa aja dia dusta, bisa aja mohon maaf saudara, ya dolak-dalik mulutnya, tapi firman Tuhan tidak akan pernah dusta. Itu ada sebuah cerita, ada seorang suami dan istri. Istrinya protes sama suaminya. Dia bilang, "Papa, dulu waktu pacaran papa sayang banget kayaknya sama mama." Loh, sekarang juga sayang, Ma. Waktu dulu pacaran mama selalu diajak kemana-mana. Diajak ke sana, diajak ke sana, diajak ke sana, jalan-jalan. Sekarang udah nikah, papa nggak pernah lagi ajak mama jalan-jalan. Suaminya senyum aja, suaminya bilang, "Ma, dulu waktu pacaran itu kan kita belum berjodoh namanya, baru juga pacaran. Kalau udah nikah namanya udah jodoh. Dan ada istilahnya, Ma, jangan lupa, kalau jodoh tidak akan kemana-mana." Kalau jodoh tidak akan kemana, dulu waktu pacaran belum jodoh, sekarang udah nikah, makanya kita tidak akan kemana-mana. Hati-hati manusia kadang-kadang mulutnya penuh tipu muslihat. Ini banyak para gadis di sini, hati-hati. Kalau dideketin sama cowok-cowok yang bilang, kamu seperti bidadari yang jatuh dari surga. Hati-hati, di Alkitab yang jatuh dari surga cuma setan. Enggak ada bidadari jatuh dari surga. Anak-anak muda jangan gara-gara ada cowok bilang, kamu gak bidadari jatuh dari surga. So sweet. Yang ada cuma setan. Hati-hati zaman sekarang membedakan mana buaya, mana merpati, susah. Ya, tapi saya mau bilang sama saudara, inilah kalau saudara pegang teguh firman Tuhan, saudara tidak akan, ya hidupmu tidak akan sedih, tidak akan sengsara, hidupmu berbahagia. Saya ingat ada seorang ibu, namanya Ibu Ripka kalau saya nggak salah. Nama ibu ini, saudara, ibu ini akhirnya saudara, ya dia karena gini, dia mengalami kanker payudara. Saudara. Akhirnya dia minta didoakan oleh Pak Pariaji. Dia datang dan dibaptis. Saya ingat cerita ini. Ya, lalu setelah dibaptis, saudara, ya udah divonis dari Singapura, tuh ada dokter di Singapura. Setelah dibaptis, puji Tuhan, sakit ya kanker payudaranya sembuh. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan.
Jadi dia mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Sembuh. Ya, nah 8 tahun kemudian. Ya, 8 tahun kemudian, saudara. Ya, kalau saya nggak salah 8 tahun ya. Ya, dia mengalami lagi kanker. Ya, namanya kanker ovarium. Ya, saudara, dan ini saudara kanker rahim, saudara. Dan ini vonis dokter ya lebih parah daripada kanker payudara yang waktu itu pernah dialami. Tapi saudara tahu nggak? Ibu ini sukacita. Ibu ini bahagia. Ibu ini tetap semangat. Dan waktu didoakan Papa Riji dia bilang gini, Pak, firman Tuhan tidak berubah. Yang percaya katakan amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya firman Tuhan tidak berubah. Kalau dulu Tuhan sembuhkan saya, firman Tuhan tidak berubah. Bilurnya hari ini juga pasti akan menyembuhkan saya. Saudara, orang kayak gini, lihat, ya masalahnya besar nggak? Kanker loh, ya belum ada obatnya. Besar nggak besar? Besar. Tapi lihat, karena dia mengalami firman Tuhan dan dia simpan firman Tuhan dalam hatinya, dia tetap percaya. Keadaan yang lebih parah sekalipun dia tidak takut. Dan akhirnya didoain lagi sama Papa Riaji, saudara. Dikasih perjamuan kudus. Dan cek lagi memang ke Singapura. Ya, yang kedua, kanker ovariumnya juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan tidak berubah. Kemarin 2025 Tuhan telah tolong Anda. 2026 Tuhan tolong lagi. 2027 nanti Tuhan tolong lagi. Asal firman Tuhan tetap ada di hati saudara. Firman Tuhan tidak akan gagal. Firman Tuhan iya dan amin. Simpan firman Tuhan di hatimu. Engkau akan jadi orang-orang yang walaupun tidak melihat, engkau percaya. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan hidupmu bahagia. Yang kedua, yuk perhatikan baik-baik. Ya, memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Ya, memiliki pengenalan yang benar. Bagaimana orang bisa tanpa melihat dia percaya? Bagaimana orang bisa tanpa melihat dia trust sama Tuhan? Ya karena dia udah kenal Tuhan dengan benar. Jangan maaf ya, jadi orang Kristen, tapi dia nggak tahu Tuhannya dengan benar. Dia nggak kenal. Makanya ayatnya bilang begini. Coba Pak tampilkan ayatnya. Yuk Yeremia 9. Kita baca sama-sama yuk. Semua semangat. 2, 3, iya. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena apa? Janganlah orang kuat bermegah karena apa? Janganlah orang kaya bermegah karena apa? 24. Yuk next. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia apa? Tuhan Dan mengenal aku. Bahwa akulah siapa? Tuhan yang menunjukkan kasih, setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah, lihat Alkitab bilang. Kalau kita mau bermegah itu apa sih? Bangga. Kalau Anda jadi orang Kristen mau bangga, maaf ya saudara. Oh pinter boleh Pak? Boleh. Tapi bukan itu kebanggaan Anda dan saya. Itu pemberian dari Tuhan. Dan kita mengucap syukur. Iya, pinter boleh, tapi jangan sombong. Jangan bilang, Pak, saya mah pinter. Sekolah saya tinggi banget, gelar saya aja banyak, profesor, doktor, kalkulator bocor. Saking banyak itu gelar. Iya kan, sombong bener. Maaf saudara, saya mau bilang sama saudara, hati-hati. Iya, orang pinter pun ada batasnya saudara. Lihat, Alkitab bilang, kalau kamu kuat, kamu punya pengaruh. Oh saya punya jabatan Pak, hati-hati. Jangan sombong. Saudara dan saya semua juga karena pemberian adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Ada teman saya WA saya. Jangan sombong walaupun kamu jadi atasan. Ingatlah baik-baik. Di Tanah Abang atasan hanya 20.000 perak. Udah dari Yesus. Saya kira kata-kata motivasi. Ternyata ujungnya asem juga dia. Ya tapi saya cuma mau bilang sama saudara. Kalaupun Anda kaya. Jangan sombong. Itu semua pemberian dari Tuhan. Alkitab bilang percuma orang punya seisi dunia. Tapi dia kehilangan nyawanya. Kita masih hidup. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Iya kita masih bisa bernafas, semua karena anugerah Tuhan. Makanya Alkitab bilang ini, kalau kamu mau jadi orang-orang yang percaya, walaupun tidak melihat, kenali Tuhanmu dengan benar. Anda akan jadi orang-orang yang kuat dalam pertandingan hidup saudara. Iya, saudara kenal Tuhan dengan benar. Waduh, masalah datang. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Apa? Ku terima sekarang kemenangan waduh saudara, mau masalah datang, tantangan datang, hidupmu tetap sukacita. Iya saudara, maka itu perhatikan baik-baik. Ya kenal dengan benar siapa Tuhan. Lewat apa sih kita kenal? Ini lewat firman. Saudara kenal. Ya, lewat apa sih? Lewat hadiratnya. Makanya sering-sering di rumah sembah dia. Pagi-pagi sebelum kerja, sebelum pergi kemana-mana, ya 15 menit, 10 menit, nyanyi. Jangan alasan, Pak, suara saya fales Pak. Tuhan gak dengar suara falesmu. Tapi kalau fales ya jangan keras-keras.
Kesian tetanggamu. Satu lagu aja gak apa-apa kok. Saya kadang-kadang mau berangkat, saudara nyanyi dulu satu lagu. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam. Wah, hari itu saudara kuat. Lewat lagu itu Tuhan memperkenalkan dirinya. Ada semangat. Masalah datang, tantangan datang. Wah, aku percaya. Yang aku pandang Tuhan, aku percaya aku punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Iya, saudara tidak akan dikalahkan oleh keadaan saudara, oleh tantangan, oleh masalah saudara. Iya, ya kadang dulu waktu saya masih, ya dulu belum nikah gitu, saudara, masih muda. Ya sekarang juga muda sih. Ya, tapi gini saudara, kadang-kadang saya itu ada aja tantangannya. Pagi-pagi pernah saya di rumah tuh. Jadi rumah saya kan di depan itu kan kamar, seberangnya itu orang Kristen, tapi tiap hari lagunya tuh lagu-lagu jeng gitu. Saya pagi-pagi penyembahan, ya lingkupiku, dia sikat juga loh, jeng lumpuhkanlah ingatanku. Saya lawan dong, lingkupiku, lumpuhkan. Tapi kan nada kata-katanya hampir sama. Akhirnya saya kebalik, lumpuhkanlah dengan sayapmu. Saya bilang lagunya ganti, ini harus ganti deh. Saya ganti lagu saudara ya. Saya ganti lagu aja lah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dia ganti lagu juga. Kamu berbohong, aku pun percaya. Waduh, dalam hati saya, kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Yuk ikut nyanyi yuk, jangan pura-pura saudara. Saya tahu saudara juga ingin ikut nyanyi ya kan. Cuma saudara tahan aja saudara. Ya, tapi saya mau bilang, ada aja kadang tantangannya kalau kita mau menyembah Tuhan. Tapi di dalam hadirat Tuhan, ada Tuhan. Dan Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Anda dan saya. Yang apa? Yang ketiga, lewat masalah. Lewat persoalan. Dia jangan buru-buru bilang, sial saya ada masalah Pak. No, kadang lewat masalah Tuhan memperkenalkan dirinya. Lewat tantangan. Amin. Saudara lihat, Daud menang. Yaitu melawan siapa? Goliat. Iya sudah. Daud akhirnya dia punya iman yang sangat kuat. Iya. Daud sebelum dia menang melawan Goliat, dia juga menang. Melawan singa dan beruang yang ingin memakan kambing domba milik ayahnya. Daud menang melawan singa dan beruang. Akhirnya waktu mau melawan Goliat, Saul bilang begini, siapa kamu mau melawan Goliat? Ya berani gak kamu? Daud bilang bukan soal berani gak berani. Daud bilang gini, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Tuhan yang sama, lihat. Yang menjadi fokusnya adalah Tuhan. Karena Daud mengenal siapa? Tuhan. Alkitab katakan, Daud bilang, Tuhan juga akan menyerahkan orang Filistin ini. Tuhan akan melepaskan aku dari tangannya. Dan saya mau bilang sama saudara, Daud menang telak. Gak perlu lama-lama, sekali sikat Goliat jatuh saudara. Padahal Alkitab bilang, Goliat 6 hasta 1 jengkal. Artinya 3 meter lebih. Daud 170 sampai 180. Saya pernah baca, kurang lebih tingginya Daud 170, 180. Saya 177. Daud kemerah-merahan, saya juga. Dasinya kemerah-merahan. Ya ketawanya udah ketawa-ketawa mengejek ini saudara ini. Saya rasakan di sini ada pemberontakan. Bercanda saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara hari ini, menang. Kenapa? Karena mengenal Tuhan dengan benar. Iya saudara, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, kau pembuat mujizat sejati. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Satu ayat terakhir. Yuk, mengenal Tuhan dengan benar. Yuk kita baca sama-sama. Next Pak, boleh tampilkan ayat terakhir. 2, 3, ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu apa? Mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah, sekali lagi kita baca, 2, 3, ya. Inilah, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau, lihat saudara, saya mau bilang, mengenal, ya, bahkan sampai hidup kekal Anda dan saya, ini berbicara mengenai pengenalan kita akan Tuhan. Maka itu saya mau bilang sama saudara hari ini, bagaimana kita bisa walaupun tidak melihat tapi percaya. Kenali Tuhanmu dengan benar. Amin. Kenali Tuhanmu dengan benar. Maka hidup Anda dan saya diberkati oleh Tuhan Yesus. Jangan takut dan khawatir karena kita punya Tuhan yang luar biasa.
Kemarin hari Kamis anugerah buat saya. Kenapa? Saya dikasih kesempatan ya ketemu dengan Ibu Gembala. Jadi ya saya ketemu dengan beliau, saudara, Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Ya saya ketemu ya, di rumah beliau dan saya ngobrol ya beberapa cerita kisah ya tentang pelayanan, dan kita juga cerita banyak ya ngobrol tentang Bapak Gembala yang luar biasa, dan puji Tuhan Gereja Tibira sampai hari ini semakin diberkati Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Tapi ada satu yang menarik, yang menurut saya sangat menarik. Ibu Gembala kenal benar siapa Tuhannya. Dia kenal benar Yesus. Ya, dalam obrolan, ada satu obrolan ya Ibu bicara tentang Natal. Jadi kita nanti juga akan Natal di GBK, saudara. Ya, kita tiap tahun kita Natal di GBK. Terus kita ngobrol-ngobrol, Ibu bilang ya nanti udah menjelang beberapa bulan lagi kita udah mau Natalan lagi, nggak kerasa ya. Iya gitu. Terus ya Ibu Gembala bilang sama saya, iya kita di GBK Bu, iya. Saya bilang aduh makin hari mungkin harganya makin mahal ya Bu. Ibu Gembala senyum, dia bilang gini, iya makin naik gitu. Saya baru lihat itu, emak-emak dengar harga naik tapi senyum, saudara. Emak-emak dengar harga naik tapi senyum. Nih emak-emak di sini mukanya cemberut semua nih. Kalau di pasar abang tukang daging babi bilang naik Bu, nggak ada yang senyum. Mana mungkin Ibu bilang, oh naik ya Bang, puji Tuhan. Kalau perlu tiap hari naik ya Bang. Mana ada, paling mukanya cemberut terus bilang, mau kaya lo Bang. Ya kan Bu, udahlah saya mewakili hati Ibu. Ibu-ibu yang ada di sini. Iya, tapi Ibu Gembala bilang sama saya, nggak apa-apa. Ya Tuhan selalu kasih kok berkatnya. Tuhan tidak pernah tinggalkan dan Dia setia. Dan yang saya tangkap yang luar biasa, Dia hidup, Dia ada, dan Dia tidak akan meninggalkan orang-orang yang percaya padanya. Oh, saya bilang tidak ada kekhawatiran. Di senyumnya Ibu Gembala ada kebahagiaan. Saya mau bilang sama saudara hari ini, walaupun Anda dan saya tidak melihat, kita percaya. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Maka itu kenali Tuhanmu dengan benar. Jangan sekedar Kristen, tapi tahu siapa Tuhanmu. Pelajari terus tentang Tuhan. Dalamlah lagi imanmu. Dan sekali lagi, iman saudara akan mengubah hidupmu, ekonomimu, kesehatanmu, masa depanmu. Semakin Anda percaya, semakin hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam iman, Anda akan melihat mujizat dari Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, amin, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Sekali lagi, saat ku tak melihat jalanmu Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Kadang kami alami dalam kehidupan kami, namun siang ini kami katakan, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Angkat tangan kita sama-sama katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu sama-sama angkat tangan kita sekali lagi. Hatiku percaya, hatiku percaya. Amin, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu. Sekali lagi katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, kami percaya, oh hatiku percaya.
percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ini respon iman kami. Biarlah kami selalu menjadi orang-orang yang percaya, sebagaimana nasihat-Mu kepada Thomas. Karena dia melihat baru dia percaya. Tapi Yesus bilang, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Dan biarlah hari ini kami menjadi orang-orang seperti perwira di Kapernaum, seperti 2 orang buta, seperti perempuan yang pendarahan. Mereka belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat, tapi mereka berani percaya. Dan pada akhirnya hidup mereka berbahagia. Mereka melihat kesembuhan, mereka melihat pemulihan, dan mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Biarlah kami sadar hari ini, Tuhan Yesus, kami juga harus seperti Thomas, berubah, bangkit dalam iman. Kami harus berubah, bangkit dengan kepercayaan penuh. Dan pada akhirnya pun kami akan melihat dampak yang besar. Terima kasih banyak buat firman-Mu. Roh Kudus saja yang memberikan kami kekuatan, bukan hanya dengar tapi kami lakukan. Bukan hanya lakukan tapi kami beritakan. Sehingga di mana kami melangkah, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih buat firman-Mu, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Di dalamnya kami menerima kuasa dan berkat yang tiada taranya. Sebagaimana Engkau janjikan kepada mendiang pendeta Pariaji, ada kuasa yang tiada taranya. Maka hari ini kami akan seperjamuan. Namun sebelum perjamuan, kami bersyukur diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan rumah Tuhan. Tuhan semakin memberkati gereja kami Tiberias. Kami mengucap syukur, banyak jiwa akan semakin dimenangkan. Lewat setiap rupiah dalam persembahan yang akan kami bawa siang hari ini, kami percaya nama Tuhan semakin ditinggikan. Kami bersyukur, kami beri yang terbaik. Dan hamba doa dari mimbar ini, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak mereka diberkati. Dan kami percaya bersama Yesus kami berhasil dan kami diberkati Tuhan. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menopangku. dijadikan
dijadikan baru. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan, saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita bawakan pujian, Yesus kau telah mati bagiku untuk hapus dosa. Yesus kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Tuhan Yesus yang memberi perintah mengembalikan perjamuan dan minyak urapan di akhir zaman, dan kami bersyukur hari ini kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan Engkau yang mengajar lebih dari 7 kali kepada gembala martir tentang perjamuan yang benar, bahkan perjamuan lebih dari roti mana. Artinya bukan hanya sorga, tapi selama di bumi kami akan diberkati seperti di sorga. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua menyempurnakan tubuh jiwa rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga tubuh Yesus yang hancur agar tubuhku sehat sempurna, tidak sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak kanker, tumor, kista, miom dalam nama Yesus. Kami bersama keluarga, bersama anak-anak sehat sempurna, tidak dikalahkan virus. Hari ini segala penyakit disembuhkan, segala kutuk diselesaikan, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus. Kita makan dengan hati bersyukur, inilah tubuh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Yang pertama, darahnya memberikan kami pengampunan atas segala dosa dan kesalahan. Kami bersyukur, kami ditebus. Kami berjanji hidup bertobat, hidup dalam kekudusan bersama keluarga, keluarga yang kudus. Tidak poligami, tidak poliandri, tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak pertengkaran, jauhkan dari perceraian. Kami tolak perzinahan, percabulan. Tanganku kudus, penuh berkat. Mulutku kudus, penuh kuasa. Pikiranku kudus, penuh dengan hikmat. Kami tolak segala pekerjaan setan, santet, pelet, mantra, sihir, guna-guna dipatahkan. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi. Yang kedua, darahnya memateraikan kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilurnya segala penyakit disembuhkan dari ujung kepala sampai telapak kaki, sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis. Mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak dioperasi. Telinga, pendengaran sempurna sehat, pernafasan sehat, jantungku sehat, paru-paru sehat, ginjal, lever sehat, peredaran darah, tekanan darah sehat, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakitmu. Jangan minum dulu, saudara boleh doa masing-masing, sebut nama penyakitmu. Kalau hari ini mungkin ada sakit di tubuhmu, atau mungkin ada kelemahanmu, panggil nama Yesus. Percaya dengan iman, Alkitab katakan oleh bilurnya kita sembuh. Apa yang kami minta, kami terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sembuh,
kami sempurna sehat. Kembali sama-sama dalam nama Yesus. Segala penyakit sembuh, tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan mengajar gembala martir untuk diucapkan perjamuan lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana, tidak kelaparan meskipun di padang gurun. Artinya kami yang perjamuan lebih diberkati, tidak akan miskin. Yang kami perlu Tuhan sediakan, tidak kekurangan. Setiap hutang terbayar lunas, bahkan di masa krisis kami tetap dipelihara Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun jubahnya baru, mulia, gambaran warga surga. Kami yang perjamuan hari ini penuh kemuliaan Allah. Suatu hari kelak akan pesta di surga. Yang ketiga, kasut baru, gambaran seorang yang berhasil. Kami tolak roh gagal, kami tolak roh bangkrut. Yang kami kerjakan berhasil, usaha, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak, masa depan kami, proyek tender kami diberkati berhasil. Puluhan kali ganda, ratusan kali ganda dalam nama Yesus. Segala kutuk, penyakit, penderitaan, kemiskinan sudah selesai, diangkat di atas salib. Inilah darah Yesus. Kita minum darah Yesus. Puji Tuhan. Kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, Alkitab katakan Tuhan tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Dia. Dia lebih besar dari setiap masalah, tantangan, persoalan kita. Oleh karenanya mari datang pada Tuhan. Yesus terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar. Panggil namanya. Yesus terlebih di dalamku, di dalamku. Ini iman percaya kami, Tuhan Yesus besar. Engkau ada dalam kami. Lebih lagi panggil namanya, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih di dalamku, di dalamku selamanya. Silakan Anda boleh doa masing-masing. Saya beri kesempatan, saudara minta 1-2 menit, minta sama Tuhan. Alkitab katakan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari ini kita bersyukur darah Yesus telah mengampuni, menebus, membenarkan kita bertobat, jangan berbuat dosa lagi, agar doamu penuh kuasa. Inilah minyak urapan, sesuai firman-Mu ya Tuhan. Kejadian 6, 7, 8, Khotbah 9, Hakim-Hakim 9, Markus 6, 12, 13, Ibrani 1, 9, Wahyu 6 ayat 6. Ada minyak anggur tidak dirusakkan. Siapapun hari ini diurapi dengan minyak, kami penuh kemuliaan Tuhan, tidak sakit, tidak gagal, tidak kekurangan. Hidup kami di bumi seperti di surga, dan hidup kami diberkati Tuhan. Maka kemana kami melangkah, ada keberuntungan, ada hikmat, ada berkat, ada keberhasilan dari Tuhan Yesus. Dan siapapun diurapi, kami termaterai sebagai warga surga. Kami suatu hari di akhir zaman, kami akan terbang ke surga. Kami diselamatkan untuk pesta dalam kerajaan surga sampai selama-lamanya. Inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara boleh taruh di kepala, taruh bagian yang sakit, urapi dengan minyak, percaya dengan iman. Tanda penyertaan Tuhan adalah minyak dan anggur. Makanya Alkitab bilang, ya keadaan zaman akan semakin susah, akan semakin berat, semakin sukar, ya akan ada maut, akan ada kelaparan, tapi jangan takut, yang ada minyak anggur yang disertai Tuhan, Anda dan saya tidak dirusakkan. Yang percaya katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada hari ini. Saudara yang mau minyak nanti boleh ambil ya. Tuhan Yesus, di akhir ibadah kami percaya kami sudah diberkati. Sebentar kami akan pulang dalam perjalanan penyertaan Tuhan sempurna. Dan siapapun juga beribadah via live streaming dimanapun berada, Tuhan memberkati setiap anak-anakmu. Sebelum pulang, kami ucap berkat untuk bangsa Indonesia, maju, makmur, bangsa kami diberkati. Kami serahkan Pak Prabowo, Pak Gibran, jajaran pemerintahan semua diberkati. Kami serahkan kota Jakarta aman, damai, tentram, penuh kemuliaan Tuhan. Pak Pram Parano juga diberkati sebagai pemimpin. Kami doa Gereja Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa akan semakin dimenangkan dalam setiap pelayanan Gereja Tiberias. Kami serahkan dalam tangan Tuhan semua program-program ke depan, baik dalam dan luar kota. Kami serahkan juga Gembala Sidang kami yang terkasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat sempurna, prima dan bugar, diurapi Tuhan, semakin hebat, semakin dahsyat, bahkan sampai Tuhan datang kembali, pakai untuk memimpin Tiberias dengan urapan yang selalu baru. Anak cucu menantu keluarga semua diberkati. Kami serahkan hamba-Mu, para pemimpin di Tiberias, Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji, ada dalam berkat
berkat, penyertaan, urapan dan hikmat Tuhan. Kami serahkan siapapun melayani di Tiberias Gading Nias, Pak Ronald bersama dengan semua tim dalam penyertaan dan dalam berkat-berkat Tuhan Yesus. Kami serahkan umat-Mu, kata kalimat pokok doa mereka, tidak satu pun yang Tuhan lakukan. Setiap yang sakit disembuhkan. Mereka yang perlu uang dana biaya tidak kekurangan. Siapapun mereka yang hari ini rindu punya rumah, beri rumah yang indah. Rindu punya keturunan, beri anak dalam rumah tangga mereka. Rindu punya pasangan hidup, berikan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Siapapun doa agar keluarganya selamat, genapi firman-Mu saat orang bertobat, isi rumahnya diselamatkan. Dalam nama Yesus, apapun sakit sembuh. Ada mujizat Tuhan menyertai mereka. Siapapun beribadah hari ini semua dalam berkat penyertaan Tuhan. Bro Arnold, Brian, Bunda Miriam semua diberkati. Kami serahkan keluarga besar Pangabian, keluarga besar Laos. Kami serahkan juga dalam tangan Tuhan, yaitu berkati Pak Ferry bersama keluarga. Kami serahkan juga Pak Yosef bersama keluarga. Kami serahkan Yosafat juga diberkati. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, yaitu yang beribadah via live streaming semua dalam berkat Tuhan. Pak Edward yang ada di Thailand bersama keluarga. Kami serahkan juga Pak Nabi Tupulu yang ada di Amerika. Kami serahkan Bu Koni di Alaska. Kami serahkan Bu Mardina di Korea. Kami serahkan juga Pak Albert di Jerman. Pak Ferry juga diberkati bersama keluarga. Kami serahkan siapapun kami hari ini ibadah, kami diberkati, dan siapapun sakit sembuh, pulih, sehat sempurna. Bu Yeni sembuh, sehat. Kami tolak kanker tumor, kami doa pulih sembuh. Pak Hendra bersama Jojo diberkati. Kami serahkan juga Candy sehat sembuh sempurna. Kami serahkan Stacy Colette diberkati. Kami serahkan siapapun kami yang hadir hari ini dalam ibadah ini, kami diberkati Tuhan. Kami datang dengan berkat, kami akan pulang bawa berkat Tuhan. Besok hari kerja, besok apa yang kami kerjakan pasti berhasil. Anak-anak kami yang sekolah, kuliah, ujian, masa depan yang indah dan diberkati berhasil. Umat Allah, pandang wajahnya, buka hatimu, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di surga. Pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan menyertaimu hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Tuhan datang lagi, jemput kita semua, pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom Tiberias. Pujian syukur